Halo teman-teman, teman-teman mau tahu nggak sih bahwa di charger HP itu ada medan listrik yang membantu mengalirkan arus listrik. Nah, teman-teman mau tahu nggak di mana letak medan listrik tersebut? Kalau mau tahu, mari simak video dari saya. Sebelum memasuki analisis dari medan listrik yang ada pada charger HP, kita harus tahu nih apa tuh definisi dari medan listrik. Nah, medan listrik itu adalah dampak yang terjadi oleh adanya muatan listrik antara elektron, ion maupun proton dalam ruangan yang ada di sekelilingnya. Medan listrik itu mempunyai satuan N per coulomb atau Newton per coulomb. Nah, medan listrik ini biasanya dituntut dalam bidang ilmu fisika dan bidang terkait yang menurut tidak langsung juga di bidang elektronika juga nih pada charger HP. Nah, definisi lain dari medan listrik juga bisa dibilang adalah suatu ruangan yang dikelilingi oleh objek yang bermuatan listrik. Nah, kalau objek yang bermuatan listrik di situ juga bisa dibilang oleh medan listrik. Kalau buat objek dikelilingi medan magnet itu juga bisa dibilang medan magnet. Seperti itu. Nah, selesai dari definisi, kita harus juga mengetahui sifat-sifat dari medan listrik. Nah, sifat-sifat dari garis medan listrik ini, yang pertama itu arah garisnya akan keluar dari muatan positif dan akan masuk ke dalam muatan negatif. Nah, di sini garis medan listrik ini menyatakan adanya medan listrik yang arahnya dari muatan positif atau proton ke elektron. Jadi untuk muatan positif arahnya mengarah keluar ke muatan, sedangkan untuk neutron atau negatif itu arahnya masuk ke muatan. Lalu garis-garisnya tidak boleh saling berpotongan. Jadi kalau garis-garisnya berpotongan itu medan listriknya lemah. Selanjutnya, semakin rapat garisnya akan menunjukkan medan listriknya semakin kuat. Karena kuat lemahnya medan listrik pada suatu muatan listrik dapat kita tunjukkan atau kita gambarkan dengan tidak rapatnya garis medan listrik. Jadi untuk medan listrik yang kuat, kita dapat menggambarkan dengan garis medan listrik yang semakin rapat. Sedangkan untuk medan listrik yang lemah, garis medan listriknya itu semakin merenggang. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara medan listrik dapat dihasilkan dari muatan listrik. Nah, medan listrik ini tergolong dari medan vektor. Sehingga untuk membuktikan arah medan listrik dijelaskan sama dengan arah gaya yang dialami oleh muatan positif. Apabila berada dalam secara acak, tempat di dalam keadaan medan tersebut, arah medan listrik yang terangkat oleh benda bermuatan positif dijelaskan dari keluar benda. Sebaliknya, arah medan listrik yang terangkat benda bermuatan negatif dijelaskan masuk ke benda. Nah, selanjutnya itu secara sistematis medan listrik atau E dapat didefinisikan sebagai gaya listrik atau F yang bekerja pada suatu muatan uji atau Q dibagi dengan besar muatan uji tersebut, atau kita dapat rumuskan menjadi E sama dengan F per Q. Nah, jika kita ketahui Q-nya ini dapat menghasilkan medan listrik, maka kuat medan listrik pada jarak atau R dari muatan tersebut adalah E sama dengan 1/4 V epsilon 0 dikali dengan Q per R kuadrat, yang dimana E-nya itu adalah kuat medan listrik, Q-nya adalah muatan sumber, R-nya adalah jarak, dan epsilon 0 ada permitivitas vakum yang nilainya sekitar 8 kali 8,85 dikali 10 pangkat min 12 Newton Coulomb. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas penerapan medan listrik pada charger handphone. Nah, dalam charger ponsel, komponen utama yang berperan dalam menghasilkan medan listrik adalah kepala charger atau adaptornya. Nah, adaptor ini memiliki bolak-balik atau AC dari sumber daya menjadi arus searah atau DC yang sesuai dengan mengisi baterai ponsel. Nah, proses ini itu melibatkan beberapa komponen utama yang
bekerja secara sinergis untuk memastikan pengisian daya berjalan efisien dan aman. Yang diantaranya ada yang pertama itu ada steker atau plug. Steker itu merupakan bagian paling awal dari adaptor yang menerima arus listrik dari stop kontak. Nah, bentuknya ini bisa berbeda-beda tergantung standar daya di setiap negara. Umumnya terdiri dari 2 atau 3 pin logam yang menghantarkan listrik ke dalam rangkaian adaptor. Steker memiliki beberapa fungsi, diantaranya menghubungkan adaptor charger dengan sumber listrik atau stop kontak, mengalirkan listrik AC yang besaran 220 volt atau 110 volt dari jaringan listrik ke dalam adaptor charger. Lalu yang kedua adalah sekering atau fuse, melindungi adaptor dari arus berlebih atau korsleting dengan cara memutuskan aliran listrik jika terjadi gangguan. Yang selanjutnya ada filter EMI atau electromagnetic interference. Filter EMI biasanya terdiri dari kombinasi kapasitor dan induktor yang bekerja bersama untuk menghaluskan arus listrik yang masuk. Nah, tanpa filter EMI ini, perangkat lain di sekitar bisa mengalami gangguan karena interferensi dari adaptor charger. Filter EMI memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk mengurangi gangguan elektromagnetik yang dapat mempengaruhi perangkat elektronik lain dan menyaring noise atau gangguan listrik yang berasal dari sumber listrik sebelum diteruskan ke sirkuit utama. Oke, selanjutnya ada dioda penyearah atau bridge receiver. Mengubah arus listrik bolak-balik atau AC dari trafo menjadi searah DC agar bisa digunakan untuk mengisi baterai ponsel. Biasanya ini terdiri dari 4 dioda yang disusun sebagai penyearah gelombang penuh. Nah, selanjutnya ini ada transformator. Nah, transformator di dalam adaptor ini menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk mengubah tegangan dalam charger ponsel. Digunakan transformator kecil yang bekerja pada frekuensi tinggi untuk meningkatkan efisiensi daya. Nah, fungsinya itu menurunkan tegangan dari 220 volt AC atau listrik PLN menjadi tegangan lebih rendah, biasanya 5 volt, 9 volt atau 12 volt, sesuai standar pengisian daya ponsel. Berfungsi sebagai isolasi listrik agar arus tinggi tidak masuk ke perangkat HP. Nah, prinsip kerja badan disipat trafo itu di sekitar kumparannya. Nah, tegangan yang diterapkan pada kumparan ini primer menciptakan medan listrik di sekitar kawat. Nah, lalu medan listrik ini mempengaruhi distribusi muatan dan arus dalam kumparan. Lalu ada induksi elektromagnetik. Nah, perubahan medan yang dihasilkan oleh arus primer menginduksi medan listrik pada kumparan sekunder. Nah, medan listrik ini yang mendorong aliran arus listrik pada kumparan sekunder menghasilkan tegangan output yang diperlukan untuk mengisi daya ponsel. Jadi transformator ini sangat berfungsi medan listriknya. Oke, selanjutnya kita akan desain yang dipakai. Nah, ini sangat bergantung dengan konsep medan listrik maupun wireless charging. Nah, efektivitasnya ditentukan oleh efisiensi transfer data, keamanan dan konversi energi. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, saya akan membahas pertama itu kelebihannya, yaitu menggunakan transformator step down untuk menurunkan tegangan dari 220 volt AC menjadi 5 volt, 9 volt atau bahkan 12 volt DC. Selanjutnya, medan listrik di dalam dioda dan kapasitor memastikan arus searah atau DC stabil untuk pengisian baterai. Dan yang ketiga itu ada efisiensi tinggi karena minim kehilangan daya. Biasanya range 80 sampai 95% tergantung desain. Lalu kekurangannya
menggunakan kabel yang mungkin agak rusak bisa seiring jalannya waktu. Lalu port bisa aus karena sering digunakan dan kurang fleksibel juga karena harus dicolokkan, dan yang terakhir adalah potensi gangguan elektromagnetik. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis medan listrik yang ada pada charger HP. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video. Dadah.